Kekristenan itu apa? Kekristenan adalah pakaian baru, kemanusiaan baru atau pakaian baru, pakaian Kristus yang diberikan pada setiap orang supaya dia memakainya, pakaiannya baru supaya manusianya menjadi baru. Ya. Jadi kekristenan itu kayak kemanusiaan baru yang diberikan atau dianugerahkan Allah kepada kita supaya kita pakai dan kita menjadi manusia baru. Nah, menjadi manusia baru itu artinya apa? Kamu punya identitas yang baru. Berarti kamu menanggalkan manusia yang lama. Pakaian lama itu dibuang, diganti pakaian yang baru. Identitasmu baru. Maka seringkali ada nama baptis, itu menunjukkan kamu itu manusia yang benar-benar new, baru, yaitu manusia keturunan Adam baru, disebut lahir dari Allah, menjadi anak-anak Allah. Itu harus kita pahami identitas kita. Ya, jadi bukan sekedar KTP aja yang beragama Kristen atau ya orang Kristen ke gereja baca Alkitab, bukan itu saja. Tetapi ini benar-benar kamu punya bukan hanya status yang baru ya, status ya kamu jadi anak-anak Allah, lahir dari Allah, punya baju baru sekarang. Lalu manusia ini, tubuh dan rohmu itu yang harus terus kamu perbaiki, perbarui, ya supaya apa? Manusia ini terus-menerus diproses menjadi manusia serupa dengan Kristus. Itu sebabnya di dalam kekristenan bukan hanya kemanusiaannya aja yang baru, pakaian yang baru, tapi manusianya perlu baru. Ya, natur manusianya udah beres, diselesaikan sama Kristus. Yang hari ini kita mau belajar penebusan Kristus itu. Penebusan Kristus itu adalah karya Kristus supaya kemanusiaan Adam yang lama itu menjadi kemanusiaan Adam yang baru, kemanusiaan yang baru. Naturnya itu dia perbaiki. Natur Adam yang lama dia perbaiki. Itulah penebusan Kristus itu. Tapi itu nggak cukup. Ya, itu diberikan oleh Roh Kudus, dianugerahkan kepada kita supaya kita punya identitas yang baru. Nah, waktu kita punya identitas baru, itulah kita menjalani yang namanya 3 tahap. Yang tadi 3 O itu. Ortodoksia, ortolatria, ortopraksis. Artinya apa? Ortodoksia itu berarti kamu mulai belajar iman yang benar. Ya. Belajar doktrin, belajar teologia. Oke? Itu ortodoksia. Tapi selalu kaitkan dengan hati, itulah ortolatria. Itulah kaitkan dengan ibadahmu, ya, dengan Allah. And then lakukan itu. Nah, itulah kamu itu sebagai manusia baru. Jadi manusia baru itu harus melakukan yang namanya apa? Praktikos. Praktikos itu berarti kamu mesti belajar, mesti ibadah, mesti ngapain lagi? Iya. Atau dalam buku ini sering disebut sebagai apa? Latihan badani, latihan jiwani. Ya, latihan jiwani itulah berarti apa? Ortolatrianya. Latihan badani itu apa? Ortopraksis. Ortodoksianya apa? Kamu belajar kitab suci, belajar teologi dan lain-lain. Ya, jadi 3 itu mesti jalan. Nah, 3 itu berfungsi apa? Supaya kamu manusia baru ini tetap berproses menjadi seperti Kristus. Nah, pada akhirnya, at the end-nya apa? Menjadi serupa dengan Kristus. Jadi dalam keselamatan 3 tahap. Pertama, kamu ditebus oleh Kristus. Terus kamu punya identitas yang baru, lahir baru. Jadi kamu bukan hanya sekedar orang Kristen ya, tapi kamu benar-benar itu lahir dari Allah, anak Allah, ya, menjadi manusia baru.
orang yang benar-benar dilahirkan oleh Allah. Dalam 1 Yohanes 3 ya ayat 9, di situ kamu punya benih ilahi. Ya, makanya disebut lahir dari Allah karena benihnya benih dari Allah. Ya. Jadi kamu lahir benar-benar, Kristus itu lahir di dalam hatimu. Allah, Sang Firman, Roh Kudus itu benar-benar apa? Lahir dalam hati. Nah, ini bukan hanya sekadar status, tapi ini adalah proses kita benar-benar lahir dari Allah secara spiritual. Ya. Nah, itu yang pertama. Baru tahap yang kedua apa? Kamu apa? Konsen ya. Waktu saya jelasin konsen. Jangan usah kayak gitu-gitu. And then yang kedua apa? Ini kalau saya tanya nggak tahu lagi. Yang kedua apa? Hah? Yang kedua, kalau kamu sudah jadi anak Allah, kamu menjalani proses purifikasi, pertumbuhan. Ya, nah, dalam proses pertumbuhan itu ada latihan jiwani, ada latihan badani, atau ortodoksia, atau latria, atau praksis. Oke, itu semuanya 3O itu semuanya di mana? Di dalam purification. And then terakhir purifikasi. Ya, nah minggu ini kita bahas yang dari tahap pertama itu apa yang paling penting? Nah, itulah Christ redemption itu kalian harus paham. Baru purification-nya apa yang paling penting? 3O itu. Latihan jiwani, latihan badani itu. Ya kan? Nanti tahap akhir deifikasi, teosis itu yang kalian harus pahami. Ya. Nah, kita punya 3 minggu ke depan atau beberapa pertemuan lagi, saya mau ulangi 3 poin fundamental ini. Hari ini redemption, penebusan, ini kaitan dengan kita dibenarkan. Kita jadi anak-anak Allah. Kenapa? Karena ada karya penebusan. And then minggu depan kita akan bahas tentang purification. Dari purification apa yang paling penting? Apa yang paling penting dalam purification itu? Triple O itu yang dijabarkan dalam bentuk latihan jiwani, latihan badani, ya. Tapi 3O itu yang paling penting dari semuanya apa itu? Kamu menjalani proses penyembuhan. Purify your soul. Penyembuhan batin atau terapi jiwa. Nah, itu ada beberapa video yang saya buat tuh, kalian bisa dengar itu. Ya, jadi purification itu apa yang penting? Itu terapi jiwa. Jadi terapi jiwa itu apa yang paling penting? Itu menjaga hati atau nus. Ya. Baru yang ketiga teosis. Jadi yang pertama itu penebusan Kristus, harus pahami. Penebusan Kristus itu apa? Karena ini berkaitan dengan keselamatan kita ini. Oke? Kristus berinkarnasi, Kristus mati, Kristus disalib, ya, Kristus dikubur, Kristus bangkit. Itu dia naik ke surga, itu semuanya apa itu namanya? Redemption, penebusan. Gitu. Itu doktrin yang paling penting. And then sekarang ini kamu disucikan terus. Apa yang paling penting dalam purification? Menjaga hati atau baru yang ketiga apa? Deifikasi. Apa itu? Kamu ambil bagian dalam kontrak ilahi. Seperti apa nanti kelak? Itu teosis. Nah, 3 itu jangan lupa. Oke, jadi kekristenan itu kemanusiaan baru, penebusan Kristus. And then manusia baru, menjaga nus. And then kamu perfect, sempurna. Seperti Kristus. Nah, itu 3 hal itu yang terjadi. Dulu, sekarang, dan akan datang. Itu nggak boleh lupa, ya. Oke, nah ini kita baca ini ya, penebusan Kristus.
Ya. 1 Korintus 1 ayat 24 dikatakan, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Nah, Kristus itu apa? Kekuatan dan hikmat Allah. Apa artinya ini ya? Nanti kaitan dengan penebusan. Kekuatan Allah di sini berbicara tentang keselamatan manusia. Ya, 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. 1 Korintus 1 ayat 18. Oke? Mengapa pemberitaan salib itu adalah kekuatan Allah? Sebab di balik pemberitaan salib itu ada sosok pribadi yaitu Kristus. 1 Korintus 1 ayat 24. Perhatikan di sini ya. Salib tanpa Kristus memang satu kebodohan. Dan pemberitaan salib yang demikian adalah kesia-siaan. Namun salib yang oleh para rasul dan gereja beritakan itu jadi satu kekuatan dan hikmat Allah. Kenapa? Karena Kristus. Oke, sehingga pemberitaan salib itu berarti apa? Pemberitaan Kristus. Apa artinya? Menyalurkan kekuatan Allah kepada setiap orang sehingga dia bisa diselamatkan. Nah, itu dia. Ya, jadi kita memberitakan salib itu supaya kita menyalurkan apa? Kekuatan Allah itu. Karena kita memberitakan Kristus. Tadi di sini dikatakan Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kalau ada urusan belum beres, selesaikan. Jangan ganggu saya. Ya. Kalian tulis-tulis, jangan ganggu. Kalau urusan belum selesai, keluar dulu. Ya, diselesaikan dulu, nanti masuk lagi. Kalau enggak, listen, dengarkan ini. Sehingga kalian ngerti. Kristus yang menyelamatkan ini diberitakan baik secara lisan dan tulisan. Lalu menjadi Injil yang menyelamatkan. Ya. Jadi kalau saya tanya, kenapa pemberitaan salib itu adalah pemberitaan yang justru menguntungkan? Karena pemberitaan salib itu adalah pemberitaan Kristus. Sedangkan Kristus itu adalah apa? Kekuatan Allah. Kekuatan Allah apa maksudnya di sini? Iya. Kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi kita ngerti kenapa Paulus itu mati-matian memberitakan salib. Kenapa? Karena dia tahu salib itu apa? Kekuatan Allah yang menyelamatkan. Nah, kok bisa? Salib itu justru kalau orang Yunani lihatnya itu satu kebodohan. Orang yang disalib itu adalah orang yang penjahat, orang yang penjahat, bukan penjahat biasa, penjahat kelas kakap. Kalau sekarang di penjara di Nusa Kambangan, nah itulah. Ya, hukuman salib nggak ada lagi di dunia ini. Itu zaman Romawi dulu. Sekarang kalau orang ya paling taruh di kursi, dimatiin pakai listrik ya kan, atau di door. Ya, nah dulu disalib. Nah, nanti kita lihat kenapa kok salib itu bisa menyelamatkan. Salib itu kok istilahnya menebus. Ya, sebab itu Rasul Paulus menuliskan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Tuh ya, setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ya, dalam Roma 1 ayat 16. Pemberitaan Injil berarti apa? Pemberitaan kekuatan Allah. Pemberitaan Injil itu berarti apa? Pemberitaan salib. Pemberitaan Injil apa? Pemberitaan Kristus yang menyelamatkan setiap orang. Itulah sebabnya kenapa kok kita mau melayani pemberitaan Injil. Karena menyelamatkan setiap orang. Ya, ini bukan kita yang ngomong nih, bukan saya, tapi Alkitab itu. Pemberitaan Injil yang demikian adalah hikmat bagi kita yang diselamatkan, sebab Injil
diberitakan itu kekuatan Allah disalurkan sehingga Roh Kudus bisa berkarya mencurahkan karya Kristus yang mati, dikubur dan bangkit ke dalam hati. Ya, jadi Injil itu mesti masuk ke dalam hati, bukan otak. Kalau hanya otak susah, orang akan banyak alasan. Bagaimana bisa masuk dalam hati? Inilah karya Roh Kudus juga. Tapi kalau kita nggak memberitakan Injil, gimana Roh Kudus berkarya? Benar? Nah, waktu kita memberitakan Injil, Roh Kuduslah berkarya. Berarti ini dua pihak yang bekerja sama. Kita memberitakan Injil. Roh Kudus berkarya supaya orang itu membuka hatinya. Bukan hanya pikirannya aja. Ya. Nah, ini kita baca dalam Roma 5, Efesus 2 ayat 8. Roma 5 ayat 5 ya. Jadi, Kristus adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan dan itu menjadi Injil yang terus diberitakan. Ya kan? Dalam Roma 1 ayat 16 tadi. Jadi Injil yang diberitakan bisa itu secara lisan maupun tulisan. Jadi memberitakan Injil itu nggak harus selalu lisan. Tulisan. Seperti kitab suci itu jadi Injil yang menyelamatkan. Ya. Jadi waktu kalian misalnya ya khotbah itu lisan. Tapi kalau kalian nulis, beritakan itu juga bisa jadi pemberitaan Injil. Ya kan? Nah, jadi Injil itu bisa lisan, tulisan supaya setiap orang percaya pada Kristus dan memperoleh hidup dalam Kristus, yaitu keselamatan. Nah, dalam Yohanes 20 30, coba baca Yohanes 20 30. Secara cepat ya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam Alkitab. Iya, terus memang masih banyak, baca yang keras. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Iya, tidak tercatat dalam kitab ini. Ya kan? Apa yang dicatat di situ? Tentang apa? Tentang Yesus. Tentang apa yang dilakukan oleh Yesus. Itu dicatat. Tapi masih banyak yang nggak dicatat. Berarti yang nggak dicatat itulah yang akhirnya jadi kayak lisan. Ya. Tapi yang tercatat itu pun sebetulnya awalnya dari lisan dulu. Lalu ada sebagian yang dicatat. Sama lah kayak kalian dengar dosen ngajar di kelas. Saya ngomong 1000 kata misalnya. Kalian catat mungkin cuma 100 kata. Ya. Itu. Ya kan? Yesus juga ngajarin banyak hal kepada murid-muridnya. Banyak yang dia lakukan. Tapi nggak semua tercatat. Ya, tapi itu semua jadi Injil yang menyelamatkan, sebab itu adalah kekuatan Allah. Nah, tadi Kristus adalah kekuatan Allah. Sekarang Kristus adalah hikmat Allah. Hikmat Allah berbicara tentang bagaimana Allah menyelamatkan manusia. Tadi kalau kekuatan Allah berbicara tentang Allah menyelamatkan. Sekarang bagaimana Allah menyelamatkan manusia? Bagaimana Kristus menjadi hikmat bagi manusia? Rasul Paulus menulis, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Dia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Tuh. Membenarkan, menguduskan, menebus kita. Itu adalah hikmat Allah gimana kita diselamatkan. Jadi untuk menyelamatkan manusia, Allah itu punya hikmat. Allah itu punya cara, ya, yaitu Dia membenarkan, menguduskan, dan menebus. Itu hikmat Allah. Kristus yang menyelamatkan manusia dengan hikmat Allah, dengan cara apa? Menebus, membenarkan, menguduskan kita.
Nah, ini tiga-tiga ini mesti ngerti nih. Karena ini cara Allah menyelamatkan kita. Ini cara kita memberitakan Injil itu. Kalau kalian ditanya, kamu percaya Injil? Ya. Berarti kamu diselamatkan? Ya. Yakin? Yakin. Gimana? Coba kamu ceritakan ini. Misalnya saya belum percaya. Ceritakan. Gimana ya? Yesus kok yang mati disalib bisa menebus, bisa membenarkan, bisa menguduskan. Nah, kalian yang sudah belajar ini bisa ceritakan. Kalau kalian ceritakan itu jadi apa? Jadi pemberitaan Injil secara lisan. Nah, kalau kalian tulis seperti ini, itu jadi apa? Pemberitaan Injil Secara tulisan. Gitu loh. Ya. Allah menebus manusia dari tangan si iblis dengan kematian Kristus di atas kayu salib sehingga dosa itu dikalahkan. Karena ketika Kristus mati di atas kayu salib, dosa dikalahkan dengan ketaatan total Kristus. Dosa adalah pemberontakan atau ketidaktaatan pada perintah Allah. Salib adalah kutukan dosa. Dengan Kristus mati di atas kayu salib, Kristus mengalahkan kutuk dosa karena ketaatan Kristus secara total. Nah, ini secara sederhananya, tapi ini kita mau secara detail ini tentang penebusan itu. Ya, jadi saudara-saudara, menebus, membenarkan, menguduskan kita, gimana ini penjelasannya? Nah, kita harus bisa menjelaskan itu ya dengan benar, jangan sampai salah. Kalau kalian sampai salah, akibatnya apa? Bukan orang mengerti ya, jadi malah bisa menyesatkan. Ya kan? Nah, kalau dikatakan Allah menebus dari apa? Dengan cara apa? Nah, itu. Ya. Jadi doktrin penebusan ini very important. Oke? Nah, hikmat Allah penebusan, pembenaran, pengudusan. Ini ayatnya tadi mana? 1 Korintus 1 ayat 30. Ya. Tetapi oleh Kristus, oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Dia membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. 1 Korintus 1 ayat 30 dikata Rasul Paulus. Ya, tentu bukan hanya ayat ini aja nanti akan kita bahas tentang penebusan, pengudusan, masih banyak dalam Alkitab itu. Ya, paling nggak misalnya artikel ini secara sederhana bisa menolong kita. Nanti kalau mau belajar lebih detail, ya belajar seperti ini. Nih, belajar Church Fathers, belajar buku doktrin seperti ini tentang penebusan itu. Ya. Nah, ini apa yang saya tulis? Ya, karena saya sudah belajar dulu dari kalian. Gitu. Ya kan? Yang saya tulis ya apa yang diajarkan oleh Church Fathers, oleh gereja. Jadi bukan doktrin saya, nih karangan saya, enggak. Saya enggak mau buat karangan doktrin. Saya hanya mengikuti, ya, membahasakan kembali bahasa mereka dalam bahasa yang supaya orang itu gampang ngerti. Karena kita nulis buat apa sih? Ya buat orang itu supaya apa? Mendapat keselamatan. Supaya orang itu ngerti Injil. Jadi orang lihat Yesus disalib, orang itu jadi bukannya takut atau malah malu atau malah anggap itu bodoh, itu sesat, enggak. Justru kalau orang itu lihat salib Kristus, lihat Kristus, orang itu langsung ketemu keselamatan. Nah, ini tugas tanggung jawab kita. Apalagi kita mau jadi hamba Tuhan. Ya kan? Nah, kalau kita nggak ngerti ini, kita mau ngomong apa coba? Ya. Nah, kalau kamu ditanya, benar nggak Yesus itu disalib? Ya. Kalau disalib kok bisa ya? Bukannya orang disalib itu orang yang terhukum. Kok bisa jadi
kok bisa jadi keselamatan bagi kita? Nah, itu kan question mark. Ya. Oke, jadi kita harus ngerti ini dengan bahasa yang ya lebih kurang, mungkin ada yang tidak apa. Ya nanti kalian ke depan dalam semester depan itu akan belajar ini lebih mendalam. Ya, misalnya dari buku ini, gitu. Ya buku-buku teologi banyak banget. Tapi kita akan belajar yang khususnya apa yang diajarkan oleh Church Fathers itu dulu. Jadi kalau dasarnya sudah kuat, silakan nanti kalian belajar yang sampai liberal pun nggak masalah. Oke? Dalam teologi itu macam-macam ya. Ada yang juga nggak percaya Yesus itu menebus dosa. Ya kan? Dan nggak percaya Yesus itu mati dan bangkit. Dalam teologi itu ada juga yang mengatakan Yesus itu ya manusia biasa, dia menikah, punya anak. Ya, walaupun itu orang Kristen juga, gitu. Nah itu nantilah. Tapi kita mau belajar the right faith-nya dulu, apa namanya, ortodoksianya dulu, ya, iman atau ajaran yang benar dulu. Yang aneh-aneh jangan baca dulu. Ya. Oke, yang ini dulu. Penyalipan, penguburan, dan kebangkitan Kristus adalah apa? Cara penebusan dilakukan. Oke. Jadi kalau kita nyalip, kubur, bangkit, itu cara penebusan itu dilakukan. Ya. Dari tadi penebusan. Penebusan artinya apa? Manusia dilepaskan dengan satu bayaran dari kekuatan gelap yang menghukumnya. Jadi tebus itu berarti manusia itu ditarik kembali. Ya. Kayak kamu misalnya punya barang, kamu gadaikan ke mana? Pegadaian. Oke? Karena kamu butuh uang misalnya. Terus kamu gadaikan cincinmu atau bajumu. Ya. Nah, kamu gadaikan di situ, suatu saat kamu udah punya uang nih. Kamu kepingin ambil lagi. Kamu harus bayar sejumlah uang tertentu. Itu artinya penebusan. Nah, kita ditarik lagi dari mana? Dari kekuatan gelap. Ya. Nah, kekuatan gelap itu apa? Iblis, dosa, dan maut. Jadi kita ditarik kembali dari iblis, dosa, maut dengan sejumlah bayaran. Ngerti? Nah, ini jelaskan kayak gitu sama orang. Ya, besok demo ya. Jadi cara menjelaskannya itu. Bayaran yang diberikan adalah untuk melepaskan manusia dari kungkungan iblis, dosa, maut. Bayarannya apa? Derita, penyalipan, kematian, penguburan. Nah, pertanyaannya kok itu bayarannya? Kok bukan dengan uang? Kok bukan dengan yang lain? Kenapa mesti bayarannya pakai penyalipan, kematian, kebangkitan, penguburan gitu loh. Kok bayarannya pakai itu? Nah, ini ceritanya. Manusia tidak diciptakan untuk mati. Maut hanya diancamkan pada hari ketika manusia melanggar perintah Allah. Misalnya dalam Kejadian 2, 16-17. Ya kan? Kalau manusia tidak makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat, manusia mati nggak? Tidak. Berarti manusia tidak diciptakan untuk mati. Mati itu hanya ada ketika manusia melanggar perintah Allah. Berarti ketidaktaatan atau pelanggaran itu sama dengan kematian. Itulah akibat dosa. Jadi tidak taat itu artinya apa? Dosa. Upanya atau konsekuensinya maut, mati. Nah, ternyata manusia melanggar, maka maut pun menjadi akibatnya. Ya, sebab upah dosa adalah maut. Roma 6:23.
Nah, manusia kehilangan hidup kekal dan terusir dari Taman Eden. Manusia berada di bawah kuasa maut. Jadi awalnya yang hidupnya itu hanya untuk mengucap syukur kepada Allah, mempersembahkan. Dengan Adam itu kan dikasih ini ya, mengelola dunia ini, tapi akhirnya dia jatuh dalam dosa. Akhirnya dia kehilangan dan dia terusir dari Taman Eden. Kehilangan dunia yang harus dipersembahkan buat Allah, akhirnya malah kehilangan. Ya, demikian juga manusia apa? Kehilangan kemuliaan. Jadi manusia kehilangan hidup kekal, terusir dari Taman Eden, tapi juga kehilangan kemuliaan. Roma 3:23. Artinya apa ini kehilangan kemuliaan? Dia kehilangan kesucian. Ya, kehilangan hidup yang terang itu dan di bawah kuasa dosa. Nah, di bawah kuasa dosa, manusia hidup dalam apa? Pelanggaran dan dosa-dosa. Jadi kalau sudah kehilangan kemuliaan Allah, hidup di bawah kuasa dosa. Kalau hidup di bawah kuasa dosa, berarti apa? Hidup menuruti kehendak iblis. Ya, maka artinya apa? Manusia itu ada di bawah kuasa iblis. Itulah yang ditebus oleh Kristus. Keberadaan kodrat manusia atau natur manusia yang demikian itu disebut dosa nenek moyang atau dosa asal. Ya, disebut demikian karena masuk keadaannya sedemikian itu ke dalam dunia akibat pelanggaran nenek moyang yang pertama. Roma 5 ayat 12. Jadi Adam jatuh ke dalam dosa membuat kemanusiaan. Sekali lagi, natur manusia atau kemanusiaan itu menjadi berdosa atau di bawah kuasa iblis dan kematian. Sehingga setiap orang yang lahir dari manusia, pokoknya dia manusia lah ya, bukan anjing, bukan kucing. Oke, yang namanya orang lahir bayi, ya, bayi udah berbuat dosa belum? Belum. Tapi dia memakai naturnya Adam yang sudah berdosa, naturnya atau kodratnya. Nah, itulah yang disebut sebagai apa? Mewarisi dosa nenek moyang, dosa asal itu. Dan ini menjadi asal segala kelemahan manusia, sehingga ketika dia sudah memakai natur yang sudah berdosa itu, walaupun dia dididik baik sedemikian pun, apakah orang itu tetap tidak pernah berbuat jahat? Tetap. Kalianlah contohnya, ya kan? Orang tua kalian emang ngajarin yang jahat? Nggak pernah. Pasti nggak pernah. Guru kalian, dosen kalian, ya kan? Ngajarin kalian merokok, ya kan? Pacarannya nggak boleh, ya? Gitu. Tapi kenapa kok kita mudah berbuat dosa daripada berbuat baik? Karena kita memakai natur itu yang dibawa kuasa iblis. Oke, jadi jelaskan dulu. Ditebus dari apa? Ini. Nah, kenapa? Karena kita sudah di bawah kuasa iblis itu. Jelaskan kuasa iblis itu kayak gimana mencengkeram kita. Barulah kita jelaskan, Kristus datang mengenakan tubuh itu, tubuh kemanusiaan oleh inkarnasinya. Nah, Kristus datang, firman jadi manusia itu, dia pakai kemanusiaan itu, natur itu. Jadi naturnya Yesus sama Kak dengan naturnya kita? Sama. Natur manusianya. Ya kan? Natur manusianya sama. Jadi dia bukan kayak manusia asing dari planet mana gitu. Tiba-tiba nongol di bumi. Enggak. Dia pakai natur manusia atau kemanusiaan yang sama seperti kita. Kenapa? Karena dia lahir dari seorang manusia juga, yaitu Maria. Ya, jadi dia bukan lahir dari alien atau mana gitu ya, planet dari mana gitu, galaksi mana, bukan. Ya, firman Allah menyandang di sini dikatakan Roma 8 ayat 3, tunjukkan ayatnya. Menyandang apa? Daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Nah, ini artinya apa? Kristus
pakai kemanusiaan kita, yaitu daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Jadi Kristus jadi manusia itu benar-benar jadi manusia yang sejati seperti kita. Nah, ada yang mengatakan Yesus itu hanya ilahi, dia bukan manusia. Ada ajaran bidat seperti itu, ya. Atau Yesus itu nggak punya kehendak manusia lagi, atau energi manusianya udah nggak ada, ditelan oleh energi ilahinya. Nah, itu juga ada seperti itu. Kita nggak percaya. Kita percaya firman Allah itu menyandang daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena adanya dosa itu tadi, Roma 8 ayat 3. Ya, meskipun secara pribadi firman Allah yang menjelma itu tidak mengenal dosa. Nah, bedanya dengan kita adalah tadi dengan bayi yang lain itu apa? Dia tidak mengenal dosa. 2 Korintus 5:21. Nah, kok bisa, Pak? Karena dia lahir bukan dari bibit laki-laki dan perempuan, dari Roh Kudus dan perempuan. Oke. Nah, kita jelasin lagi. Setelah dia mengenakan daging yang serupa dengan daging dikuasai dosa itu, jadi manusia kan? Firman Allah yang menjelma, yaitu Yesus Kristus yang diberi nama Yesus Kristus itu, lalu menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Roma 8:3 yang telah dikarenakannya itu. Caranya dengan masuk dalam derita, naik ke atas kayu salib, mati dan dikuburkan. Jadi derita, kayu salib, mati, dikuburkan itu cara menjatuhkan apa? Hukuman atas dosa di dalam daging itu. Oke? Nah, ini yang dijelaskan Alkitab Roma 8 ayat 3. Ya, kalian harus ngerti nih. Kematian Kristus adalah satu wujud taatnya secara mutlak kepada Allah. Kristus Yesus dalam rupa Allah, karena dia adalah firman Allah yang adalah Allah itu, Yohanes 1:1, setara dengan Allah, ya, sebagai milik dan seterusnya. Dalam Filipi 2:5-8, mengosongkan dirinya sama dengan manusia, keadaan sebagai manusia, merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Nah, di sini inti kejatuhan Adam yang berakibat kehilangan hidup kekal itu adalah tidak taat. Sekarang dijalani Kristus sebagai Adam yang kedua atau akhir, sebagai dengan ketaatan total. Jadi derita itu satu ketaatan. Derita, tapi kalau nggak mati nggak cukup. Dia harus total, berarti total itu berarti sampai mati. Makanya Yesus harus mati supaya total. Oke? Nah, ketaatan total, maka dia taat. Ya, kalau taat total itu gimana caranya taat yang total? Berarti taat sampai mati. Gitu, ya kan? Nah, firman Allah yang sejak kekal, yang berada satu di dalam Bapa, maksudnya Allah yang Esa, yang adalah roh itu, juga berwujud roh dan tak memiliki tubuh jasmani. Nah, tubuh jasmani yang dimiliki sebagai manusia diambil dari Maria. Ya, dengan demikian kemanusiaan dari firman Allah yang menjelma atau berinkarnasi itu adalah kemanusiaan baru yang tak terjadi melalui pertemuan benih laki-laki dan perempuan. Tadi saya katakan, karena itu kemanusiaan baru, karena itu adalah kemanusiaan baru, maka firman Allah yang menjelma, Yesus Kristus, adalah Adam yang baru atau Adam yang akhir. Coba baca 1 Korintus 15:45. Coba baca 1 Korintus 15:45. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Iya, maka dia disebut Adam yang akhir. Kok dikasih nama Adam? Adam itu artinya manusia. Ya, kok disebut Adam atau manusia yang akhir?
Karena dia memang mengenakan kemanusiaan Adam. Ya. Nah, sebagai Adam yang akhir, dia bertindak apa? Memulihkan. Maka disebut Adam yang hidup. Bukan Adam yang membinasakan lagi, tapi memulihkan apa yang telah dihilangkan oleh Adam pertama. Mati di kayu salib. Nah, sekarang kita kembali ya. Mati di kayu salib adalah wujud taat yang mutlak pada kehendak Allah. Waktu dia taat sampai mati itu, dia sedang memakai kemanusiaan Adam nggak? Ya kan? Begitu dia menyelesaikan ketaatan totalnya itu, berarti kan Adam yang tidak taat yang pertama itu dikalahkan oleh Adam yang taat. Benar? Nah, masuk logika ya, ngerti ya? Nah ini, jadi iman kita itu adalah iman yang berpengetahuan ya, bukan asal iman pokoknya gitu loh. Kita bisa menjelaskan secara logis ya. Kemanusiaan Adam yang dikenakan firman itu adalah kemanusiaan yang serupa dengan daging berdosa tadi kan. Akhirnya menjadi kemanusiaan yang dalam status tidak taat kan. Nah, jika kemanusiaan tidak taat itu telah dikenakan untuk melaksanakan karya taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, berarti apa? Ketidaktaatan dari kemanusiaan Adamia yang dikenakan firman Allah yang menjelma itu telah dilebur dan dimusnahkan oleh ketaatan mutlak firman Allah yang menjelma itu. Jadi makanya kenapa kok Yesus itu mesti taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Inilah untuk mengalahkan ketidaktaatan dari kemanusiaan Adamia. Ya, maka salib itu akhirnya menjadi sarana peleburan dan pelepasan kemanusiaan Adam dari kuasa ketidaktaatan yaitu dosa menjadi ketaatan. Gitu. Maka salib itu telah menghukum dosa yang ada dalam daging. Nanti kita lihat kenapa kok matinya harus disalib. Kenapa taat sampai matinya enggak mati dibunuh, dipenggal. Waktu itu, zaman itu dipenggal oke ya. Itu juga hukuman mati. Bukan hanya disalib aja. Dilemparin batu ya. Tapi kenapa kok mesti disalib? Nanti kita lihat. Karena yang disalibkan adalah daging kemanusiaan yang dikenakan firman Allah dalam penjelmaannya itu. Demikianlah melalui salib itu kemanusiaan Adam dipulihkan oleh Adam yang akhir, yaitu Yesus Kristus firman Allah yang menjelma ini. Nah, inilah hikmat Allah dalam penebusan. Jadi penebusan ini pertama kita mesti ngerti ya, penebusan ini berbicara tentang apa? Ketaatan Adam yang akhir ini sampai mati untuk mengalahkan ketidaktaatan Adam yang pertama. Itu poin 1, ngerti ya? Nah, sekarang kita masuk penebusan itu juga berarti pembenaran. Poin kedua. Penebusan juga berarti pembenaran dari tuntutan hukum Allah. Demikian juga akibat dari ketidaktaatan awal Adam itu, semua manusia ada di bawah kuasa dosa kan? Ya, yaitu keinginan daging yang selalu berseteru terhadap Allah karena dia tidak taat kepada hukum Allah atau peraturan Allah. Nomor 8 ayat 6. Padahal tuntutan hukum Allah itu supaya manusia taat secara mutlak, ya kan? Setelah ada perintah-perintahnya. Yang namanya hukum Allah itu berarti apa? Harus taat. Bukan bisa nawar-nawar, ya kan? Padahal manusia itu dalam keadaan tidak mungkin taat karena ada kekuatan ketidaktaatan asli yang ada dalam dirinya. Jadi kemanusiaannya sudah rusak, bisa mungkin taat lagi? Nggak bisa. Ya, sehingga di dalam hukum Allah manusia ada dalam keberadaan terhukum dan menjadi tidak benar secara hukum. Jadi kok disebut pembenaran? Karena memang kita selalu melanggar hukum Allah. Dengan penebusan Kristus itu nanti kita dibenarkan. Jadi,
Ya. Nah, sebelum Kristus datang, manusia itu apa? Berada dalam keberadaan terhukum. Kenapa terhukum? Karena apa? Kita tidak mungkin taat pada hukum Allah. Maka terhukum. Kita tidak benar secara hukum. Kenapa? Karena kita nggak bisa taat secara mutlak. Pelan-pelan ya, ini kalimatnya agak dalam. Kalian coba cerna ya. Oke? Jangan lihat jam terus. Ini kita sampai jam 8 malam ini. Tuntutan hukum Allah adalah apa? Ya. Mutlak. Tapi dengan keadaan manusia yang tidak mungkin taat itu bisa nggak mutlak? Nggak bisa. Maka pasti manusia ada dalam keberadaan terhukum. Itu maksudnya. Ya kan? Nah, kita lanjut ya. Kemanusiaan yang demikian ini telah dikenakan oleh firman Allah. Kemanusiaan yang demikian yang maksudnya yang gimana? Yang tadi yang nggak bisa taat tadi. Ya, yang terhukum tadi. Yang terhukum oleh hukum Allah tadi. Ya. Ini kemanusiaan yang demikian tadi dipakai ini oleh firman Allah yang berinkarnasi. Lalu kemanusiaan itu dibawa dalam satu karya taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi pasal 2 tadi. Terus Yesus bawa itu sampai di atas kayu salib. Dengan demikian apa? Kemanusiaan yang dalam keadaan tidak takluk kepada hukum Allah, kan? Kemanusiaan tadi kan? Yang awal yang tidak takluk kepada hukum Allah dijadikan apa? Sehingga kemanusiaan yang berada di atas kayu salib itu telah menggenapi inti terdalam dalam segenap hukum Allah. Nah, ada yang bilang, kok Yesus mau taat sampai mati di atas salib? Nah, ada yang mengatakan karena Yesus sudah nggak punya kehendak bebas lagi, nggak punya kehendak manusianya lagi. Itu benar nggak? Salah. Waktu Yesus taat sampai mati di atas kayu salib, dia manusia. Manusia punya kehendaknya nggak? Berarti dengan sukarela nggak Yesus naik ke atasnya? Sukarela, bukan karena dipaksa, bukan karena Allah nyuruh-nyuruh dia gitu. Ya, gitu. Jadi ada ajaran yang mengatakan Yesus naik di atas kayu salib karena Yesus nggak punya kehendak manusianya lagi, yang ada kehendak ilahinya. Nah itu kita nggak percaya. Yesus naik di atas kayu salib, dia benar-benar taat total itu karena sukarela dia. Jadi ketaatan itu adalah sukarela ya, nggak ada yang bisa paksa. Maka Allah pun nggak mau maksa kamu untuk taat. Karena kamu sudah diberikan kehendak bebas. Kehendak bebas itu maksudnya apa? Itulah gambar Allah di dalam diri. Kamu diciptakan sesuai gambar Allah kan? Allah itu punya kehendak bebas kan? Punya. Ada dalam diri. Ya, Kristus jadi manusia, dia punya kehendak manusianya. Itulah yang dia pakai untuk taat. Kalau dia nggak punya kehendak bebas, lalu taat-taat saja, itu manusia atau robot? Robot. Misalnya kita punya robot ini, kita suruh kemana, kita pencet remote-nya kemanapun, taat kan? Dia emang bisa nolak. Ya kan? Itu disebut ketaatan nggak? Bukan, itu disebut otoriter. Ya kan? Paksaan ya? Atau otoriter. Itu disebut ketaatan. Ketaatan itu apa? Kamu menaklukkan kehendak bebasmu, kamu pakai untuk menaati Allah. Itulah ketaatan. Kehendak bebasmu nih, kamu bisa pilih mau melanggar atau enggak. Tapi kamu memilih untuk tidak melanggar. Itulah ketaatan. Tapi kalau kamu robot, udah pasti taat lah. Ya. Oke. Nah, Yesus robot atau manusia? Manusia. Nah, itu artinya dia dengan kehendak bebasnya. Oke, ini tambahan. Padahal karena tidak takluk kepada hukum Allah,
inilah manusia berada dalam perseteruan dengan Allah kan, Kolose 1:21. Maka taat mutlak di atas salib itu adalah perseteruan dihapuskan. Kenapa kok dihapuskan? Karena Yesus taat mutlak di atas kayu salib. Kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Nah, akhirnya perseteruan itu dihapuskan. Jadi kamu diperdamaikan, gitu. Ya, dengan demikian kemanusiaan dikenakan oleh firman Allah yang menjelma itu tidak berada lagi dalam keadaan bermusuhan dengan Allah. Kita yang bermusuhan dengan Allah karena kita nggak taat. Tapi Allah bermusuhan sama kita nggak? Enggak, Allah nggak punya musuh. Kita yang bermusuh sama dia karena kita tidak taat. Sama lah kamu dengan teman misalnya. Ya, kalau kamu cari gara-gara sama dia, kamu mau bermusuhan sama dia kan? Tapi dia mau bermusuhan sama kamu nggak? Belum tentu dia mau, kan gitu, ya kan? Nah sama, kalau kita nggak taat sama Allah, berarti kita yang memusuhi Allah, bukan Allah yang memusuhi kita. Jadi jangan dibalik logikanya ya. Oke? Nah, firman Allah yang menjelma itu tidak berada dalam keadaan berseteru dengan Allah lagi dan tidak dibawa tadi tuduhan atau dakwaan hukum Allah atau hukum Taurat. Sehingga kemanusiaan dari firman Allah yang menjelma itu telah damai dengan Allah dan telah dinyatakan benar di hadapan hukum Allah. Itulah pembenaran itu. Jadi waktu Yesus mati di atas kayu salib, ya, ini kita kemanusiaan itu akhirnya berdamai dengan Allah. Kemanusiaan ya kita ceritanya ya. Dan dinyatakan benar di hadapan hukum Allah. Sehingga siapapun sekarang yang menunggal atau memakai kemanusiaan firman Allah yang menjelma itu oleh iman melalui baptisan akan didamaikan dengan Allah dan dibenarkan oleh iman. Jadi kita lihat sekarang sosok Kristus itu bukan sebagai hanya dia hanya manusia yang pernah datang di dunia ini mendirikan agama Kristen. Enggak. Dia ini kita tuh harus melebur dengan dia, ya, supaya kita mengenakan kemanusiaan yang sudah didamaikan dan dibenarkan. Itu. Jadi kita memang harus manunggal memakai kemanusiaan itu. Yang tadi saya bilang, baju itu, pakaian itu. Sama kayak orang tuamu udah kasih kamu pakaian baru, baju baru kan? Terus kamu liatin aja, nggak pernah kamu pakai, ya? Oke? Nah, apa gunanya? Nah, sama seperti Kristus sudah kasih nih kemanusiaan Allah, kemanusiaan yang baru. Berarti kamu harus pakai. Berarti kalau kamu pakai apa? Kamu ganti dong bajumu, baru pakai. Oke, nah berarti Kristus itu kita manunggal ya dengan kemanusiaan firman Allah itu. Oke, inilah yang membuat kita akhirnya didamaikan dengan Allah dan tadi berseteru dan dibenarkan oleh iman, dibenarkan dari hukum Allah, didamaikan dengan Allah. Ingat, didamaikan dengan apa? Allah. Bukan Allah yang bermusuh sama kita yang bermusuhan. Akhirnya kita didamaikan. Dibenarkan oleh iman dari apa? Hukum Taurat. Jadi dibenarkan itu kaitannya dengan hukum. Didamaikan kaitannya dengan Allah. Bisa bedakan? Oke. Penebusan juga berarti apa? Nah, sekarang kita bahas tentang kenapa kok mesti salib ini matinya. Nih sekarang. Tadi penebusan itu juga berarti apa? Pembenaran, pendamaian, ya kan? Oke. Nah sekarang pelepasan dari kutuk. Sesudah Adam jatuh dalam dosa, Allah bersabda, tertutuklah tanah karena engkau.
Kejadian 3:17. Oke. Sejak saat itu kehidupan kita berada dalam situasi yang amat sulit. Karena apa? Terkutuk tanah karena engkau. Tanah itu berarti alam ini. Ya. Akhirnya kita susah payah mencari rezeki. Ya, dari tanah seumur hidupmu. Semak duri yang akan dihasilkan bagimu. Tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Sampai engkau kembali menjadi tanah. Mati maksudnya. Mati secara fisik. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali jadi debu. Jadi kutukannya adalah kita hidup susah dan kita akan mati. Karena tanah yang terkutuk. Kenapa? Karena kamu berasal dari tanah. Nah, tanah itu terkutuk, berarti tubuh jasmanimu juga terkutuk. Akibatnya mati. Mati. Oke? Ngerti? Nah, yang dikutuk di sini bukan hanya soal kerja ya. Sebab sebelum jatuh ke dalam dosa, manusia pun sudah diperintah kerja. Ya tahu? Jadi bukan karena Adam di Firdaus itu santai-santai, dia sibuk bekerja. Cuma setelah jatuh dalam dosa, kerjanya lebih sulit. Tapi itu bedanya, kalau di Firdaus dia kerja hidup selamanya. Kalau di ini kerja udah setengah mati, berpeluh, tapi kembali jadi debu. Oh, itu kutukan. Ya. Nah, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu kerja. Tapi derita, kesukaran, kesulitan, kesakitan yang berakhir dengan kematian yang akan mengikuti kerja itu. Jadi kejadian pasal 1 dan 2 beda banget dengan kejadian pasal 3. Kenapa? Karena Adam sudah diusir dari Taman Eden atau dari Firdaus. Ya. Nah, tanah yang diambil sebagai jasad manusia, jasad jasmani manusia, itu diembusi dengan nafas hidup, kejadian 2:7. Agar bisa mengalami hidup kekal. Makanya ada nafas hidup itu, supaya tubuh itu kan dari tanah. Tanah itu kan harus diembusin supaya hidup, ya kan? Gitu. Nah, justru supaya bisa hidup kekal, justru menarik hidup kekal, hilang tertelan kuasa debu, karena akhirnya manusia menukik menjadi debu. Itu, jadi kembali jadi debu, harusnya enggak. Jadi Allah itu cipta manusia bukan untuk jadi debu lagi, ya. Nah, inilah satu kutuk yang mengenaskan. Akhirnya Adam jadi debu enggak? Jadi tubuhnya sampai sekarang masih jadi debu. Oke. Jadi siapapun, misalnya nanti kita mati, kamu tubuhmu jadi debu. Walaupun kamu ganteng, cantik, ingat itu cuma sebongkah daging. Atau lebih ekstrim itu cuma sebongkah tanah. Ya. Jadi jangan hidup hanya untuk tanah itu. Atau hidup hanya untuk tubuh. Ingat tubuhmu itu walaupun kamu cantik, putih, mulus, kamu ingat aja kayak kamu pegang daging di dapur, tubuhmu ya itu nggak kayak gitu. Ya, gitu. Jadi penghiburan, yang jelek nggak usah minder, yang ganteng nggak usah sombong, karena kamu sebongkah, sebongkah daging, terkutuk lagi. Apa yang mau disombongkan? Ya, nah ini kutuk yang mengenaskan. Dan akhirnya bukan hanya manusia saja yang tertimpa kutuk ini, bahkan seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Karena apa? Karena tanah tadi. Hewan diciptakan dari apa? Tubuhnya juga dari tanah. Mati jadi tanah. Semuanya dari tanah. Tumbuhan juga dari tanah.
Oke? Tubuh kita dari tanah. Nah, sehingga semua makhluk menjadi sia-sia. Artinya ada dalam perbudakan kebinasaan. Sehingga segala makhluk sama-sama mengeluh. Ini Roma 8, 20-22. Ini Rasul Paulus yang ngomong. Dan keberadaan manusia itu sekarang mengeluh karena beratnya tekanan. Tambah tekanan tadi. Kamu akan kerja dengan berpeluh. Ya, 2 Korintus 5 ayat 4. Keadaan kutuk yang menerpa manusia dan segenap makhluk yang ada di sekitarnya makin dibuat konkret lagi ketika diperhadapkan dengan hukum Allah. Udah susah cari kerja, disuruh taat lagi sama hukum Allah ini. Ya kan? Keberadaan takluk kepada kesia-siaan dan di bawah takluk kepada kebinasaan, serta mengeluh karena beratnya tekanan yang disebabkan oleh keadaan fana tadi yang mati tadi, dan akhirnya menjadi debu. Inilah membuat manusia tidak bisa takluk kepada kuasa hidup yang dinyatakan dalam hukum Allah. Hukum Allah itu kayak hukum Taurat itu. Ya. Nah, dalam Ulangan 27 ayat 16 ayat 26, Musa mengatakan 12 kutuk atas orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya, menggeser batas tanah sesamanya, membawa orang buta ke tempat sesat, memperkosa hak orang asing, anak yatim dan janda, tidur dengan istri ayahnya, tidur dengan binatang apapun, tidur dengan saudaranya perempuan, tidur dengan mertuanya perempuan, membunuh sesamanya dengan tersembunyi, menerima suap untuk membunuh seorang yang tak bersalah, serta tidak menepati perkataan hukum Taurat itu dengan perbuatan. Itu terkutuk semua. Ya. Nah, permasalahannya terletak pada kutuk yang terakhir, yaitu tidak bisa menepati perkataan hukum Taurat itu dengan perbuatan. Hukum Taurat punya ratusan hukum di dalamnya. Nah, ini khusus bangsa Israel. Di dalamnya tidak mungkin menepati seluruh hukum yang ada. Pelanggaran pasti terjadi. Ya, padahal yang tidak menepati atau tidak taat diancam dengan apa? Kutuk. Ya, berarti karena kemungkinan melanggar itu jauh lebih besar daripada menepati perkataan hukum Taurat itu dengan perbuatan, maka manusia selalu ada di bawah bayang-bayang kutuk. Ingat, kalau nggak taat pasti kena kutuk. Ya, sebagaimana dituliskan, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Gitu. Jadi dasar hukum Taurat adalah setia melakukan segala sesuatu yang tertulis atau menepati, ya, menaati perkataan hukum Taurat dengan perbuatan. Dengan kata lain, dasar hukum Taurat adalah siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Tapi sebaliknya apa? Kalau tidak menepati, terkutuk. Nah, padahal ini tidak ada satu manusia pun yang setia melakukan segala atau menepati perkataan hukum dengan perbuatan. Tidak ada. Kenapa tadi? Ya, tadi manusia itu sudah terkutuk, sudah diusir dari Taman Firdaus. Pelanggaran pasti ada dan ini terbukti sering dan selalu terjadi. Kita lihat contoh bangsa Israel. Selalu menaati hukum Taurat? Enggak. Sampai bangsa itu diusir, dibubarkan Allah. Ya kan? Nah, berarti dengan melakukan pekerjaan Taurat atau melakukan hukum Taurat, syariat itu hukum, ya, maka mungkin nggak kita bisa benar di hadapan Allah? Enggak. Yang ada terkutuk. Apalagi ada ketetapan lain di dalam kitab suci bahwa orang yang benar itu akan hidup oleh percaya. Ya, Habakuk 2 ayat 4. Nah, sebagaimana yang tertulis juga, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Jadi dalam Galatia 3 ayat 11 ini membuktikan bahwa kutuk awal itu telah begitu merembas kepada seluruh keberadaan manusia. Nah, ya, Yesus Kristus yang tidak mengenal dosa, 2 Korintus 5:21, sebagai firman Allah yang turun ke bumi, berarti tidak memiliki kutuk
dan tak juga di bawah kutuk. Pertanyaannya, kalau Yesus itu manusia dan manusia itu ada di bawah kutuk, berarti Yesus juga di bawah kutuk dong. Kemanusiaannya yang dia kenakan di bawah kutuk, tapi dia sendiri tidak memiliki kutuk dan tak juga di bawah kutuk. Kenapa? Karena sebagai yang tanpa dosa, karena dia tidak mengenal dosa. Pastilah dan jelas dia bisa menepati perkataan hukum Taurat itu dengan perbuatan. Nah, ini bedanya Yesus. Oleh penguasa penjajah Romawi, dia dihukum mati di atas kayu salib atas dorongan para ulama Yahudi. Padahal orang yang mati digantung dengan disalib atau digantung biasa, menurut ketetapan Taurat adalah demikian. Ya, kita lihat sekarang salib, Ulangan 21, 22 sampai 23. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu dia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Jadi kalau dia digantung di atas tiang, dia terkutuk oleh Allah. Nah, seseorang yang digantung terkutuk oleh Allah, itu ketetapan hukum Taurat. Jadi secara hukum, seolah-olah Yesus itu terkutuk. Tetapi secara fakta realitas, dia tidak memiliki kutuk sedikit pun dan tidak berada di bawah kutuk itu. Sehingga kutuk sebagai ketetapan firman tertulis yang dikenakan pada orang yang mati digantung di atas kayu telah dibatalkan oleh kuasanya oleh ketiadaan kutuk dan firman menjelma yang sekarang berada di atas kayu salib sebagai orang yang mati digantung itu. Jadi kenapa kok pertanyaan Yesus harus mati dengan cara disalib? Supaya dia melepaskan kita dari kutuk dosa atau kutuk tidak taat pada hukum Allah itu. Paham? Ini untuk Ulangan 21, 22, 23. Ya, karena firman menjelma itu adalah hakikat dari firman itu sendiri, sedangkan firman tertulis atau Taurat adalah catatannya saja. Sebagaimana dituliskan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Galatia 3:13. Nah, itulah sebabnya di atas salib Kristus telah membatalkan kutuk yang ditetapkan hukum Taurat. Ya kan? Dengan demikian membatalkan semua kutuk yang pernah dikenakan kepada manusia. Akibatnya pada saat kita menjalankan perintah Allah, bukan lagi takut kutuk itu yang menyebabkan kita taat, tetapi karena cinta kasih dan bakti serta takut yang dilandasi oleh hormat kepadanya sebagai ucapan syukur atas penebusannya di dalam Kristus yang memotivasi kita untuk taat. Jadi kita taat sekarang kalau yang sudah percaya kepada Kristus itu bukan lagi takut nanti dihukum atau dikutuk. Kita taat karena kita sudah mengasihi Allah. Ya. Nah, itu ceritanya. Kok penebusan itu tadi pembenaran, pendamaian, pelepasan dari kutuk. Oke? Nah, ini nanti kita akan sambung penebusan Kristus sebagai pelepasan dari iblis dosa dan kematian. Ya, ini ada kaitannya nanti dengan Paskah, dengan kebangkitan. Oke? Ini saudara nanti kita pelajari lagi, ya, masih banyak. Nah, poinnya adalah bahwa Kristus, firman Allah, datang jadi manusia. Dia memakai apa? Kemanusiaan kita. Lalu dia apa? Membebaskan kita dari kutuk. Lalu tadi apa? Mendamaikan kita, membenarkan kita. Nanti dari situ dia akan menguduskan kita. Jadi ada pembenaran kan? Pembenaran dari apa? Hukum Taurat. Oke? Mendamaikan. Berarti mendamaikan kita dari Allah. Lalu menguduskan. Menguduskan itu berarti apa?
Menguduskan itu berarti membuat kita itu apa? Nanti terlepas dari dosa. Menguduskan berarti apa? Tidak berdosa, makin suci, makin murni. Akhirnya apa? Kalau tidak berdosa, kita akan hidup selamanya. Gitu. Nah, inilah penebusan itu juga berarti apa? Pelepasan dari iblis, dosa, dan maut. Ya, nah makanya tadi dalam keselamatan itu kita akan mencapai yang namanya deifikasi. Artinya apa? Kita akan hidup kekal. Enggak lagi nanti kembali jadi debu, tapi hidup selamanya. Ya, nah itu ortodoksianya. Ortolatrianya apa? Iya, apa hubunganmu dengan Allah dalam hal ini? Latihan jiwaninya apa? Dengan kita mempelajari tentang penebusan ini. Hah? Apa? Kita semakin mengakui diri kita. Oke. Apa? Karena kita sebelum kita itu kita menjadi manusia yang biasa. Kemudian sudah dibentuk otomatis sebagai foto itu caranya kita ya, misalnya ortolatrianya waktu saya belajar ini, wah, saya ngerti sekarang siapa saya. Ya kan? Nah, siapa saya dan apa yang iya gitu. Apa autopraksisnya? Hah? Apa tindakan ininya? Orto itu artinya yang lurus, tindakan yang benarnya. Hah? Ya kan? Berarti ya yang harus saya lakukan apa? Oh, dari sini saya tadi sudah dibenarkan, didamaikan, apa tadi terlepas dari kutuk, ya kan? Nah, apa yang harus saya lakukan? Sama seperti Kristus tadi, taat misalnya. Ya lah. Nah, ketaatan itu. Nah, ketaatan itu tadi saya katakan. Kita taat itu bukan lagi di bawah bayang-bayang kutuk, karena itu sudah ditebus oleh Kristus. Ya, jadi hidup kita itu mesti seperti ini ya, seperti yang kata oleh Sneman ya. Ini ada satu kutipan yang bagus banget, kalian tuh mesti ngerti ya. Kadang kalau kita selalu ngomong gini ya, oh Yesus jadi latah gitu. Kadang-kadang udah nggak ada apa ya, kayak nggak ada hormat lagi gitu. Karena mungkin orang bilang terlalu rohani dan sebagainya gitu. I think ini pikiran yang kita mesti buang jauh-jauh ya. Bahwa hidup kita itu yang katanya Kristus sudah tebus, itu dia tebus apa itu? Hah? Dia tebus kita tuh dari mana itu? Bukan tadi ya. Tadi yang sudah terkutuk itu apa saja? Tanah, alam ini kan? Tumbuhan, hewan terkutuk kan jadinya. Terkutuk kan? Kamu yang lahir dari tanah itu, tubuhmu yang dari tanah itu semua terkutuk. Tapi begitu Yesus tebus, itu semuanya dipulihkan nggak? Atau hanya tubuhmu aja? Tanah juga nggak? Tumbuhan juga nggak? Tumbuh-tumbuhan ini nggak? Alam semesta ini ditebus nggak? Dunia ini semua ditebus. Nah, kalau itu udah ditebus, ini Sneman tuh bilang seperti ini ya. Nih, dunia itu kayak semacam
kayak kita seolah-olah itu kayak semacam kita tuh pegang sebuah apel yang ada di tangan kita, lalu kita tuh persembahkan kepada Allah, offering to God. Jadi kalau itu semua sudah ditebus oleh Kristus, berarti kan nggak dibawa kutuk lagi kan? Berarti itu semua bisa kita pakai untuk apa? Untuk dosa atau untuk Allah sekarang? Allah. Ya, jadi sekarang tubuhmu terkutuk lagi nggak? Enggak, karena kamu sudah memakai kemanusiaan yang baru itu. Ingat, tubuhmu bukan terkutuk lagi. Kayu ini, alam semesta ini, terkutuk nggak? Sudah ditebus. Nah ini misalnya seperti ini, kita harus offering to God, ya. Nah kalau kita misalnya kayak ikut perjamuan kudus, roti dan anggur itu kan apa namanya ya, kayak Yesus mempersembahkan tubuh dan darahnya untuk kita, ya kan? Ya, lalu kita makan dan kita minum, ya kan? Ini adalah waktu kita makan dan minum perjamuan kudus itu, ya, kita makan kan supaya kita hidup kan. Ini adalah apa? Persembahan kita, korban kita kepada Dia. Bukan hanya kita saja, tapi hidup kita, bahkan seluruh dunia. Ya kan? Jadi seolah-olah kita apa namanya? Mempersembahkan dunia itu, hidup kita dan semuanya itu kayak seolah kita itu ada sebuah apel di tangan kita, terus lalu kita tuh persembahkan kepada Tuhan. Ya, kayak ada semacam kayak misalnya apel, kayak ada semacam apel nih di tanganmu, kamu kasihkan sama Tuhan. Nah itu hidupmu sekarang. You see? Nanti, kenapa? Karena kamu sudah ditebus. Berarti tubuh dan darahmu ini sudah dibebaskan dari kutuk. Lalu apa yang kamu miliki tadi, your life dikatakan di sini, ya, our life of the whole world to take in our hands to the whole world as if it were an apple. Oke, jadi hidup kita itu apapun yang kita miliki itu kayak sebuah apel yang kita kasihkan sama Allah. Nah, itulah yang disebut offering to God. Itulah yang disebut dengan Eucharis. Eucharis itu artinya ucapan syukur. Ekaristi. Ya. Nah, yang dulunya Adam gagal melakukan itu, nah sekarang dilakukan oleh Kristus. Jadi hidup kita itu adalah satu pergerakan adoration, praise, in which semua joy and suffering, semua beauty dan frustration, semua kelaparan dan kepuasan itu refer to the ultimate end dan akhirnya menjadi meaningful. Itulah yang disebut dengan sacrifice, pengorbanan, mempersembahkan korban. Jadi sacrifice is the most natural act of man, the very essence of life. Manusia adalah sacrifice being karena dia akan menemukan hidupnya di dalam cinta, dan cinta itu adalah sacrifice. Dia, it puts the value, the very meaning of life in the other and give life to the other. Ya kan? Nanti kalau kamu punya anak, kamu akan sacrifice habis total buat anak. Kenapa? Karena memang kita manusia itu adalah sacrifice being. Nah, kalau kita sacrifice being, apa yang mau kita sacrifice-kan? Korbankan untuk Allah. Eukaristiknya apa? Tubuh kita ini yang sudah ditebus ini. Bahkan bukan hanya tubuh kita, seluruh dunia. Berarti sama kayak Adam lagi, dikasih seluruh dunia, lalu iya dipersembahkan buat Allah. Nah, kita juga kayak gitu. Maka pakailah apa yang kamu miliki untuk memuliakan Dia. Uangmu itu sudah ditebus oleh Kristus. Jadi bukan hanya jiwamu saja yang ditebus,
Apa yang kamu miliki ini semua ini. Oke? Nah, ini adalah sacrifice, dan disitulah baru kita menemukan the meaning and joy of life. Jadi di dalam sacrifice ini kita menemukan apa? The meaning of life, apa arti hidup kita, dan sukacita. Iya, walaupun misalnya kita punya sesuatu, tapi kita mau menggunakan untuk persembahan kepada Allah, bisa menimbulkan penderitaan. Oke? Tapi itu adalah satu apa? Joy, sukacita. Karena kenapa? Karena hidupku kupersembahkan sama Allah. Hari ini Saint Ekaterina, ya, dia persembahkan hidupnya buat Allah. Ekaterina, persembahan total. Walaupun waktu dia mempersembahkan hidupnya, dia ngalami apa? Penderitaan. Tapi hidupnya itu adalah hidup yang sacrifice. Disitulah dia menemukan the meaning and joy of life. You believe that? Kamu yakinlah kalau hidupmu kamu tidak eukaris, tidak persembahkan, tidak offering, oke? Maka kita bukan menjadi satu hidup yang sudah ditebus oleh Allah. Jadi tujuan Yesus menebus kamu itu apa? Mengembalikan kamu kembali supaya kamu apa? Mengucap syukur kepada Dia. Apa artinya mengucap syukur? Bukan di bibir aja, tapi apa? Mempersembahkan hidup. That's it. Ya. Oke, sampai di sini dulu. Jadi kita sambung lagi minggu depan.